kakak lewat tuh disiram air dari atas gitu, sampai kayak gitu. Atau kadang kalau kita lewat, kadang misalnya kakak lewat jemput Sultan dari sekolah, tuh kadang dilempari salju sama anak-anak gitu, itu biasa. Atau kadang-kadang kita nunggu kereta gitu, di apa ya, diejek-ejek gitu, misalnya mereka memperagakan gerakan sholat tapi ngeledek gitu. Respon kakak sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel Inong Talk ya. Wah, hari ini hari spesial karena tadi kita tersesat-sesat nih mencari rumah tamu kita ya. Bintang tamu kita akhirnya ketemu juga gitu ya. Nah, tamu kita hari ini tentu teman-teman pada kenal ya, karena sering ngisi di seminar, kemudian di podcast juga. Nah, sekarang kita culik beliau nih di podcast Inong Talk. Siapa ya kira-kira? Ada Kak Debbie Haryanti Dewi. Oke, baru bener ya, susah ingat nama. Beliau ini adalah seorang penulis ya. Nah, ini tulisannya luar biasa ya pemirsa Inong Talk, karena di luar pikiran saya pas baca CV-nya itu 11 halaman. 11 halaman itu semua buku, ada capture book, kemudian ada antologi. Itu jumlahnya tahu nggak sih berapa? 98. Kira-kira penasaran nggak teman-teman Inong Talk, kok bisa sih nulis 98 ya? Apa yang dimakan, nasi atau apa gitu ya? Oke, Assalamualaikum Kak Debbie. Kak biasa dipanggil Baby ya, Kak Baby ya. Kak Baby ya, biasa dipanggil Kak Baby ya. Nico sama Minze nih Kak, kita ngobrol pakai bahasa Mandi, Kakak juga pakai bahasa Jerman. Oh ya? Oh, gimana nih? Ja, ich heiße Baby Haryanti Dewi. Ich bin jetzt Kinderbuchautorin aus Aceh und auch Deutschlehrerin in einer Schule. Ich bin jetzt, ich wohne in Groß Aceh. Ich habe 3 Kinder, 2 Söhne und eine Tochter. Saya juga nggak ngerti apa ya kira-kira artinya. Oke, mungkin itu perkenalan, nanti kita tanya apa artinya. Ini Kak Debbie ini bukan hanya seorang penulis, tetapi juga beliau bisa bahasa Jerman dan juga kalau nggak salah bisa main gitar. Ya kan Kak? Ini apa? Ini kok ini sisa masa muda. Ya, ini perempuan kayak multi talent banget ya pemirsa Inong Talk. Ini Kak, oke, ini tanya-tanya dulu sekilas. Gimana nih Kak? Kok bisa sih nulis 98 buku ini? Kakak tuh makan apa sih selama ini? Makan Ya kan, itu kan bukan langsung nulis segitu banyak gitu ya, jadi udah mulai dikit-dikit dari 2006. Itu buku pertama terbitnya itu 2006, tapi itu masih berupa antologi, artinya kakak nyumbang satu tulisan waktu itu sama Mbak Asma Nadia bukunya. Pernah gitu. gabung Jadi beberapa buku pertama itu memang joinnya sama Mbak Asma Nadia. Kan waktu itu masih belajar. Oke, itu Kak Debbie itu nulisnya emang bakatnya udah tertanam sejak dini atau memang pas kuliah gitu? Mungkin dari kecil itu bakatnya udah ada tapi kita nggak sadar. Gitu. Jadi dari kecil itu kakak suka buat komik, jadi suka gambar, buat komik sendiri, terus kasih ke teman-teman suruh baca gitu. Buat puisi, ngisi-ngisi majalah dinding gitu. Tapi waktu itu ya namanya kita di kampung ya nggak ngerti bahwa kita tuh punya bakat nulis, ya kita senang aja gitu nulis. Jadi sampai SMP itu masih suka nulis cerpen, walaupun cerpennya tuh masih yang kayak nulis ulang apa yang udah ditulis penulis favorit kita gitu. Jadi seperti ya begitu deh gitu kan. Kalau dari 98 buku ini Kak Debbie ini suka membaca banyak buku kayaknya ya. Oh iya, sekarang nggak sempat. Karena harus nulis. Jadi kalau sekarang bacanya itu sesuai kebutuhan waktu nulis gitu. Jadi kita baca sebanyak mungkin bahan-bahan yang kita perlukan untuk nulis. Jadi kalau baca untuk kesenangan, untuk hobi yang dulu biasa kakak lakukan tuh sekarang udah nggak sempet lagi. Kalau misalnya dulu hobi bacanya apa? Misalnya genrenya apa? Novel? Kayak yang novel detektif gitu. Jadi tokoh favoritnya siapa nih? Iya, ya, jadi buku-buku trio detektif gitu, 5 sekawan, gitu-gitu. Wah, luar biasa. Atau suka baca komik juga.
Komik. Komik kayak Asterix gitu dia suka Asterix, terus Tintin ya gitu-gitu dah ya zaman dulu ya. Nah, kalau misalnya kita nih kan Kak punya permasalahan anak remaja sekarang ataupun generasi sekarang kan itu sudah malas budaya menulis dan membaca. Itu seperti apa Kak kalau misalnya Kakak lihat? Ya sebenarnya itu awalnya dari orang tua ya yang menumbuhkan minat literasi mereka gitu. Kalau anak-anak kakak memang dari bayi itu memang udah dibiasakan dengan buku. Karena mungkin ibunya suka buku ya. Jadi membelikan buku anak itu ya seperti membelikan diri sendiri gitu. Jadi dari mereka bayi itu mereka udah kakak biasain baca buku. Jadi kalau pergi belanja tuh beli buku satu gitu. Kalau sekarang sih biasanya tiap bulan kakak bawa ke toko buku, ya pilih jatahnya misalnya berapa budgetnya gitu masing-masing. Nah mereka pilihlah sesuai keinginan gitu. Berarti kakak dulu juga keluarganya seperti itu dong mendidik kakak, bahwa keluarga kakak juga orang yang sangat literate gitu. Sebenarnya ibu sama ayah kakak itu sebenarnya pedagang ya gitu. Tapi waktu itu kan zaman majalah Bobo tuh. Tapi kakak tuh melihat kakak senang membaca karena kakak bungkusan koran juga kakak baca. Jadi setiap nama toko kemana kakak pergi kakak baca semua gitu kan. Jadi akhirnya dilangganin majalah Bobo gitu per bulan gitu. Jadi ya mungkin dari situ berkembangnya ya. Jadi dibiasain. Dan membentuk habit. Iya, jadi kayak anak-anak kakak sekarang kalau udah masuk bulan baru belum pergi ke toko buku pasti nuntut. Oh iya gitu ya. Hari ini belum ke toko buku gitu. Itu tiga-tiganya gitu. Siapa Iya tiga-tiganya. Nah, cuman kayak sekarang kan yang paling dewasa kan dia udah punya minat sendiri kan. Tapi kalau yang dua itu masih ini nuntut. Itu Kak, cara kakak menumbuhkan literasi terhadap anak itu apakah hanya proses menumbuhkan minat baca dengan ke toko buku aja atau ada trik lain gitu untuk mereka tuh agar sadar benar membaca gitu? Ya karena memang sudah kebiasaan dari bayi ya, jadi itu muncul sendiri gitu. Dan pada akhirnya mereka setelah maksudnya beberapa waktu mereka cuma membaca, akhirnya mereka menulis. Menulis juga. Iya. Ini menulis mereka di usia berapa nih? Apa sama nih di usianya seperti kakak? SD. Wah. Jadi masing-masing tuh mereka sudah punya buku sendiri gitu yang diterbitkan penerbit nasional. Artinya anak Kak Baby juga terbitin buku. Iya. Wah, bahkan yang kayak Sultan, Brina itu menjuarai lomba-lomba nasional kan, cerpen di waktu SD-nya. Maksudnya banyak lah event-event nulis kayak Sultan itu udah kemana dia, ke Lombok, kemana-mana gitu dari hasil dia ikut lomba-lomba nulis gitu. Jadi pemirsa Inong Talk memang menulis itu agak berat kalau kita nggak membaca ya, apalagi kita nggak terbiasa sejak dini. Nah itu berarti kalau orang dewasa masih telat nggak nih kalau misalnya mau belajar menulis ataupun membaca Kak? Kalau mau belajar nulis ya biasain untuk suka bacaan dulu gitu. Gimana kita mau nulis kalau kita nggak punya bahan? Jadi membaca itu kan semacam makanan ya. Sebelum kita mengeluarkan apa yang ada di kepala kan harus masukin dulu. Kalau enggak yang ya terbatas. Oke, setelah menulis nih guys, karena kita tadi sudah dalam sekali bahas tentang nulis, tapi penasaran juga nih karena saya tahu bahwa Kak Baby ini adalah istri dari seorang motivator juga, Pak Ilham Maulana ya. Mungkin sering ya ikuti seminar beliau, Pak Ilham Maulana. Nah, sempat juga ke Jerman ya Kak. Ini ke Jerman nih tahun berapa sih Kak? Atau satunya memang udah di Jerman? Ke Jerman itu karena ngikut suami sekolah S3 kan. Nah, itu tahun 2001. Lahir juga anak yang kedua di Jerman kan. Kemudian dari Jerman itu pindah lagi ke Australia 2 tahun. Ya lahir yang satu lagi yang bungsu. Oh gitu. Jadi anak lahir di luar negeri semua ya? Yang satu di sini di Aceh. Oh enggak, dia nggak bertanya mak. Karena waktu Pak Ilham berangkat masih ngandung 8 bulan, jadi nggak mungkin ngikut langsung kan, ngelahirin dulu, dia 5 bulan baru saya bawa. Terus kakak ini kan bisa bahasa Jerman, itu kakak kan nemanin, gimana ceritanya kakak bisa bahasa Jerman? Apa memang ada latihan atau seperti Enggak, sebenarnya sih waktu ke Jerman itu kakak sih nggak mau nggak mau belajar bahasa Jerman awalnya, karena katanya kalau kita udah modal punya bahasa Inggris, kita bisa ke mana-mana pun orang akan terima gitu.
Maksudnya kita bisa kemana saja dengan bahasa Inggris. Nyatanya di Jerman itu kalau kakak tanya sama orang-orang pakai bahasa Inggris, mereka tuh nggak mau ngerespon gitu loh. Artinya Dicuekin gitu ya. Berarti kita harus belajar dong. iya, jadi akhirnya karena udah beberapa kali seperti itu, setiap misalnya kakak belanja mau tanya ini harganya berapa gini-gini, cuman diliatin gitu, diem gitu, nggak, entah mereka nggak ngerti, entah nggak mau ngeladenin gitu kan, nggak tahu ya. Karena kan maksudnya kakak kan lingkungannya bukan lingkungan pendidikan kayak Pak Ilham, kan lingkungannya kampus, semua orang mungkin bisa bahasa Inggris gitu kan, tapi kalau kan paling perginya ke dokter, ke pasar gitu-gitu ya, jadi mungkin nggak ngerti atau gimana nggak tahu. Jadi di situ kakak mulai kesulitan, jadi setiap belanja atau apa gitu harus ngajak Pak Ilham dulu buat lesenin. Ini Pak Ilham bisa bahasa Jerman berarti? Iya, dia kan memang dipersiapkan untuk sekolah kan. Oke. Akhirnya ya menyerah juga, akhirnya ya udah ya belajar di sana, akhirnya ikut bahasa Jermannya, belajar kursusnya gitu. Itu sudah level berapa nih bahasa Jermannya nih Kak? Advance. Wah, keren dong berarti ya. Tapi udah banyak lupa juga sih karena udah lama ya. Tapi di sini juga Iya, ngajar. Mengajar di mana nih bahasa Jerman? Kalau sekarang lagi pandemi online biasanya. Online ya. Privat online. Private online. Wah, keren ya. Bahasa Jerman susah nggak sih Kak? Susah sih. Susah ya. Itu kayaknya bahasanya cuma di hidung ya. Di sini ya, di tenggorokan, sengau. Kayak bahasa Ya karena ada beberapa kata yang dari bahasa Prancis ya, serapan dari bahasa Prancis, kayak misalnya restoran itu kan dari bahasa Prancis, restoran gitu. Wah, keren nih kayak cerita apa Habibie dan Ainun ya, Hanum Salsabila Rais ya menemani sang suami ke luar negeri. Aduh, impian siapa nih? Impian kita semua ya pastinya ya. Terus Kak nih cerita di Jerman ini kayaknya menarik. Berapa tahun nih di Jerman? 4 tahun lebih ya. 4 tahun ya. Dan itu kalau nggak salah dengar cerita Pak Ilham juga itu kayak mana sih cerita dua double dokter atau langsung ke dokter nggak Mas? Paham. Iya dia sebenarnya apply itu untuk S2. Cuman karena dilihat nilai-nilainya itu bagus, di Indonesia kan bagus kan nilainya. Jadi di sana itu mereka sidang lah seperti itu kan, bagaimana ini apa bisa lanjut langsung S3, dan alhamdulillah ternyata bisa langsung S3, makanya Pak Ilham tuh nggak ada S2 nya. Oh gitu ya, kakak nggak coba nih kuliah di Jerman? Karena waktu itu gimana ya, kakak ngutamain Pak Ilham dulu deh gitu. Kalau dua-dua kuliah ntar anaknya gimana gitu, jadi kalau kakak sih gimana ya, nomor satu itu keluarga. Artinya mengalah demi cita-cita. Iya, jadi demi kita harus ada prioritas ya, jangan sampai hobi kita, keinginan kita itu ngalahin keluarga gitu deh. Apa yang hal terberat nih Kak selama di Jerman? Mungkin kayak ngalamin kasus-kasus apa gitu? Oh, banyak. Biasanya diskriminasi ya sebagai muslim. Diskriminasi gimana nih guys? Karena kan waktu itu kakak berangkat 2 bulan setelah pemboman WTC itu kan. Oh iya. Jadi saat itu memang Islamofobia gitu ya, gitu. Jadi ya begitu deh. Kakak bisa sharing dong. Aduh. Kok jadi kemana-mana ya? Ya nggak apa-apa, namanya juga curcol ya, curcol positif. Ya jadi ya saat itu ya gitu deh. Jadi pernah diperlakukan seperti apa gitu? Macam-macam dah. Kadang kita pernah kakak lewat gitu di ya kayak apa namanya pusat perbelanjaan gitu deh. Kakak lewat tuh disiram air dari atas gitu, sampai kayak gitu. Atau kadang kalau kita lewat, kadang misalnya kakak lewat jemput Sultan dari sekolah, tuh kadang dilempari salju sama anak-anak gitu. Itu biasa. Atau kadang-kadang kita nunggu kereta gitu di apa ya, diejek-ejek gitu. Misalnya mereka memperagakan gerakan sholat tapi ngeledek gitu. Respon kakak sendiri gimana? Ya kalau udah gitu ya diem aja gitu. Maksudnya gimana ya? Mereka begitu kan karena nggak tahu, dan kita hidup nggak kenal. Kita sebagai minoritas gitu. Jadi kalau misalnya kita balas dengan itu, kayaknya nggak berguna juga gitu. Karena mereka nggak paham. Gitu ya. Apalagi memang waktu itu memang lagi apa namanya orang takut-takutnya sama Islam kan. Jadi maksudnya ya
gimana ya, ikhlas aja deh. Itu Nggak usah ditanggepin jalan gitu. ke pasar sama Pak Ilham atau sendiri di sini? Sendiri biasanya kalau gitu-gitu tuh saya sendiri. Dan nangis pulang. Karena apa? Karena kita pakai jilbab kan. Kita pakai jilbab itu kan maksudnya kelihatan oh ini muslim. Tapi kalau cowok kan nggak begitu kelihatan. Apalagi Pak Ilham mukanya kayak orang India gitu. Nggak ketahuan. Pinggulnya sendiri udah kayak Arab. Jadi sering deh kalau misalnya kita nunggu kereta atau apa gitu dicurigain sama polisi itu biasa. Tapi mungkin ya sekarang orang kan udah open minded ya, mungkin nggak seperti itu. Itu kan dulu 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau situasinya seperti itu ya mungkin berbeda dengan sekarang. Tapi kan Jerman salah satu negara yang welcome banget sama orang Indonesia nggak sih? Nggak tahu juga ya. Enggak ya. Berarti jejak-jejak Habibie itu nggak terkenang di pikiran mereka mungkin ya? Ya kan nggak semua kenal. Nggak semua kenal ya, apalagi generasi sekarang ya. Tapi itu dulu ya, mungkin kalau sekarang sekarang kan udah globalisasi, media sosial banyak, jadi mungkin masyarakatnya lebih open minded lah gitu. Itu berarti di tahun pertama ya kesulitan. Iya, karena mungkin habis peristiwa itu, jadi memang kita kena imbasnya gitu ya. Itu nggak cuma di Jerman ya pemirsa Inongtok imbas dari pemboman gedung WTC tersebut, tapi juga di Australia, kemudian di Amerika, dari cerita-cerita teman yang kuliah di luar negeri juga mendapatkan perlakuan yang semena-mena ya. Tapi kalau di Australia nggak strict ya. Jerman, karena kakak kan habis itu kan ke Australia kan, tapi tetap juga dapat perlakuan kayak gitu, tapi nggak banyak, paling ada 2 kali kayak gitu. Itu langsung orangnya menghadang. Kakak ada berani nggak? Ya kalau diemin aja. Positifnya orang-orang di sekitar itu maksudnya membela kakak gitu kan, karena kan kita nggak ngapa-ngapain itu kan, paling udah gitu aja, dia tuh memang gini. Oh gitu. Saya nggak usah kita ladenin ya. Jadi waktu di Jerman sempat juga ya diperlakukan semena-mena karena Jerman banyak banget. Jerman banyak kasus ya. Bahkan kita belanja aja tuh sering diawasin gitu, diikutin. Terus kakak masih survive dengan kondisi yang seperti itu? Mah cuek. Cuek? Atau memang survive karena memang ini harus selesai? Awal-awal kakak belum bisa bahasa Jerman, masih kita nggak ngerti kan dia ngomong apa. Setelah ngerti bahasa Jerman baru tahu ternyata gue digosipin. Oh gitu ya. Ternyata orang-orang juga suka gitu ya. Jadi mereka itu sering gini, kalau kita bisa naik kereta di sebelah kita orang Jerman kan. Nanti kadang-kadang dia tuh ngomel gitu. Kalau kita nggak ngerti bahasanya kan kita kira dia ngajak ngomong apa gitu, kita senyum-senyum aja. Ya ternyata setelah kakak ngerti bahasa Jerman ternyata tuh dia ngomel gitu. Kenapa sih orang asing banyak kesini gitu? Pemerintah Ini Pak, nggak apa-apa. Jangan dikat, lanjut. Ini berarti Pak Ilham kesana kan memang scholarship dari Jerman government-nya langsung ya, nggak dari Indonesia ya. Artinya memang harus menjaga ya Kak ya. Artinya apapun selagi tidak memang mencelakai atau mencederai, emang masih bisa survive lah Kak sampai selesai ya. Iya. Maksudnya kita mah gimana ya, urusan masing-masing aja lah gitu. Kalau yang itu tuh anggap aja tantangan gitu. Pernah nggak kakak sebagai istri nih, sebagai istri itu kan biasanya nggak tahu ya, mungkin kakak emang the power of woman gitu di sana, dengan kondisi gitu pernah nggak ngajak, yuklah langsung ngajak suami pulang gitu, nyerah gitu, ada nggak sih? Enggak, saya enggak. Atau langsung go ahead aja selesaiin gitu ya? Iya, kalau istilahnya kita kalau sudah namanya kita memutuskan keluar, ya kita harus struggle gitu. Apapun masalahnya bertahan. Istilahnya jangan sampai malu pulang gitu kan. Jangan sampai pulang nggak bawa ijazah gitu. Jadi ya kita harus support gitu. Bener nggak Kak? Ini kalau misalnya di Jerman katanya habis kuliah mahasiswa Indonesia bisa bekerja di sana 1 tahun atau seperti apa, magang? Bisa-bisa aja. Cuman waktu itu kondisinya kan Pak Ilham harus cepat pulang ke sini kan. Karena kan ada pekerjaan di sini yang nunggu. Cuman kita waktu itu masih dapat support setahun itu, dapat support per bulannya berapa gitu dari Jerman gitu selama setahun. Oke, dan itu mengcover family semua ya, keluarga semuanya ya. Terus ke Australia ngapain? Pak Ilham postdoc.
Postdoc lagi, ya keren banget. Terus kakak juga ngikut lagi ke sana. Lahirlah si anak kedua. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Nah, jadi anak-anak bisa bahasa Inggris dong? Atau bahasa Jerman atau bahasa... Bahasa Jerman udah tinggal dikit-dikit lagi, karena maksudnya kita beberapa kosakata memang masih kita pakai di rumah gitu untuk menyebut beberapa hal gitu kan, masih dalam bahasa Jerman. Tapi itu cuma tinggal sisanya mereka bahasa Inggris. Karena ketika di Australia mereka kan sudah agak besar, jadi maksudnya lebih masuk ya ke pikiran mereka gitu, jadi lebih bertahan yang bahasa Inggris itu. Sempat sekolah juga anak-anak di sana, artinya udah bergaul sama iya, orang benar. pakai bahasa Inggris. Kalau Sultan dari Jerman memang udah masuk PAUD kan. Udah masuk PAUD. Terus kalau di rumah sekarang sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, artinya anak, orang tua ada bisa 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, sama bahasa Inggris. Wah, luar biasa nih Kak Debbie ya pengalamannya. Terus tips nih Kak ya, menjadi seorang istri itu seperti apa? Karena jarang sekali ya kita dapat sepasang yang menginspirasi nih. Kalau misalnya ada satu sepasang, satu udah cacat. Cacat dari segi pemikiran maksudnya ya. Ada aja nggak ada support gitu. Ini apa nih tips kakak untuk ya kaum perempuan milenial lah untuk mempersiapkan pernikahan, menjadi ibu itu seperti apa agar anaknya cerdas menulis atau membaca, menjadi seorang ibu di tengah-tengah sibuknya seorang suami kita harus seperti apa? Mungkin Kak Debbie mau menyampaikan sesuatu nih ke Sebenarnya gini ya, kan ada yang bilang kalau menikah itu harus sekufu. Jadi maksudnya bukan berarti misalnya kalau yang S1 harus sama S1, nggak begitu maksudnya, tapi kita itu harus sejalan gitu. Nah, ketika misalnya suami S3, kakak kan S1 ya, suami udah S3. Terus kita mau melakukan apa untuk ngimbangin supaya suami itu tetap kalau ngomong sama kita itu nyambung gitu. Kan kita biasanya kalau sebelum tidur ada pillow talk gitu ya. Jadi jadi semua hal kita diskusikan di situ. Gitu. Bagaimana kalau kita misalnya tidak mengupgrade diri, kita mau mengimbangin itu gitu. Jadi menurut kakak, kayak misalnya kakak kan di rumah gitu ya, tapi kakak menganggap harus melakukan sesuatu untuk menghasilkan karya, bukan apa-apa, tapi untuk menambah value kita gitu, mengupgrade diri kita dan menghargai diri kita gitu. Jadi harus produktif ya. Iya. Jadi walaupun mungkin maksudnya nggak mesti menulis gitu, hal-hal lain juga bisa yang kira-kira setiap orang kan punya kelebihan ya. Cuman kadang-kadang itu tidak disadari atau tidak difasilitasi, tidak dikembangkan gitu ya. Jadi belajarlah untuk menemukan apa yang jadi passion kita gitu. Dan kita harus ini karena anak-anak juga dia kan pasti ingin bangga kepada orang tuanya kan. Oh, ibu saya begini-begini. Dia pasti punya kebanggaan tersendiri atau minimal dia mencontoh. Oh, ibu saya walaupun di rumah tapi bisa berkarya gitu. Jadi itu penting buat perkembangan anak-anak kalau menurut kakak sih gitu. Jadi sesuatu itu memang harus dilakukan dari dalam diri kita sendiri ya Kak. Jadi kita nggak boleh menyerah sama keadaan gitu loh. Misalnya kayak kakak sekarang, kakak dulu kerja ya di bank gitu ya selama sekitar 4 tahun. 4 tahun. Kemudian resign karena harus ikut ke Jerman. Terus waktu kakak resign itu keluarga itu banyak yang protes gitu. Kamu mau jadi apa nanti? Ini udah orang susah cari kerja gitu. Mau jadi pengangguran ya gitu-gitulah. Suara-suara seperti itu kan. Ya, kakak mikir juga, ya setelah pulang dari Jerman, oke, Pak Ilham dapat doktor. Saya apa gitu. Kakak ini kan masih proses sarjana kan, masih udah lulus sarjana tapi kan? Iya. Cuman maksudnya terus kita apa gitu, kita keluar dari kerja. Kan banyak orang yang masih berpikir bahwa perempuan tuh harus kerja di kantor, kerja di luar baru punya value sendiri gitu, baru dihargai gitu. Nah, padahal itu makanya kita tetap bisa melakukan itu dari rumah, kita tetap bisa membuat diri kita berharga dari rumah dengan tidak mengenyampingkan keluarga, ya dengan cara berkarya itu seperti itu. Sebenarnya ini masih panjang ya Kak yang mau kita ceritain ya atau mau sharing ke Inong Talk, tapi karena waktu kita sangat terbatas, nggak apa-apa ya Kak, lanjut sedikit. Kakak ngomong nih, kasih motivasi pakai bahasa Jerman nih, gitu kali.
apa aja sih? Nggak ngerti. Nggak apa-apa, nggak ngerti. Soalnya saya suka kayak dengarnya show gitu. Ada bahasa Indonesia aja ya. Jerman aja Kak, tapi kalau Indonesia ya udah. Apa aja di satu kalimat gitu ataupun apa menyampaikan. Mau bilang apa? Mau bilang apa ya untuk perempuan tetap harus tegar, yang punya masalah semoga masalahnya apa gitu. Bahasa Indonesia aja. Oh oke silakan Mbak. Iya. Jadi untuk kaum perempuan berkaryalah untuk menghargai diri kita sendiri, ya, menambah value kita gitu ya. Jadi kita punya apa ya, tanggung jawab ke diri kita sendiri minimal, gitu ya. Tapi juga tidak mengenyampingkan tugas sebagai istri dan ibu. Oke, terima kasih Kak Devi sudah bersama kita di Inong Talk ya, menemani kita sudah 25 menit. Bagi pemirsa Inong Talk, jangan lupa like, share, and subscribe ya channel kita agar kita terus menyebarkan kisah-kisah inspiratif dari perempuan-perempuan Aceh untuk perempuan-perempuan Indonesia pastinya. Oke, saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.